Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman YouTube? Jumpa kembali dengan edisi plat E. Di video kali ini saya akan unboxing dan review ya senter sorot keluaran terbaru dari Wurkos, yaitu Wurkos TD01. Baik, kita langsung sobek-sobek saja si bungkus paketnya. Sret seperti ini sampai ke dalam. Dan kita akan buat lubangnya lebar atau selebar mungkin. Lalu kita keluarkan isinya. Dan ini dia teman-teman, boxnya berwarna putih, bergambarkan Wurkos TD01 ya, seperti ini. Baik teman-teman, kita coba pindah tempat dulu supaya lebih nyaman dan supaya tidak terlalu berisik. Jadi ini dia tadi Wurkos TD01, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini maksimum 2200 lumen, throw-nya 1039 meter ya. Jadi 1 km lebih. Ini mantap, suratap, jos gandos ini. Dan di sini ada TD01 Black SFT 40, tinnya 6.000 sampai 6.500K ya. Set made in China. Di sini hanya seperti ini. Dan di bagian bawahnya ini ada spek secara singkatnya ya. Jadi supaya tidak terlalu repot baca user manual, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini tertulis Wurkos TD01 is long range tactical flashlight. Ya, ini kira-kira seperti itu. Dan outputnya 2200 lumen. Sampai jarak maksimalnya itu throw-nya itu sampai 1039 meter. Ini cocok untuk camping, hiking, fishing, hunting, dan untuk kegiatan patroli, kira-kira seperti itu ya. Di sini ada speknya lagi. Ini modenya, lumen, runtime, throw-nya, kandelanya. Tertulis juga di bagian belakang. Ini eco 30 lumen, 70 jam, jaraknya 119 meter, kandelanya 3550. Ini low 150 lumen, 15 jam, 261 meter, 17.100 CD. Ini middle-nya 300 lumen, 9 jam, 357 meter, 32.192 CD. Nah, ini high 900 lumen, 4 jam, 533 meter, kandelanya 71.333 CD. Nah, ini untuk turbo maksimal ya, 2200 lumen, 2,5 jam. Ini throw maksimalnya 1039 meter atau 1 km lebih. Nah, 27.000 CD ya, kira-kira seperti itu. Ini strobonya 2200 lumen, SOS 350 lumen, beaconnya 2200 lumen. Nah, ini untuk water resistance-nya IPX8. Ini drop resistant atau impact resistance-nya 1 meter. Ini throw-nya tadi 1 km lebih. Ini ukuran si senternya ya. Dan ini beratnya sekitar 200 gram ya, tanpa baterai. Baik teman-teman, kita akan langsung saja lihat isinya. Kita buka dulu. Jerot. Nah, ini dia seperti ini. Nah, kita buka. Nah, ini menggunakan busa supaya safety ya isinya atau si senternya. Nah, seperti ini. Tentu saja di dalamnya ada user manual seperti ini dan berisi spek seperti tadi. Yang ini juga udah multi language atau multi bahasa. Nah, di sini juga cukup fokus. Ini ada kabel USB Type C untuk charger ya. Nah, di sini juga ada tali lanyard dan 2 buah o-ring. Kita masukkan lagi. Dan tentunya ini yang kita nanti si Wurkos TD01 seperti ini ya tampilannya. Ini jika dilihat dari dekat, kita coba fokus dulu. Nah, seperti ini. Memang lumayan besar ukurannya. Kita coba cari dulu pembanding. Baik, ini jika dibandingkan ukurannya dengan Sovereign ya, Sovereign SP32A. Jadi ini seperti ini. Ini seperti kebo dan ini seperti apa ya, kalau boleh dibilang kambing ya. Jadi berbeda jauh. Ini kira-kira seperti ini ukurannya. Nah, ini kita coba lihat bagian depannya. Ini bagian kepalanya, ini lens satirnya seperti ini ya teman-teman. Menarik sekali. Kita coba lihat ntar seberapa jerot lens satir ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada karet atau ini tutup lubang charger ya, atau lubang port USB seperti sini. Nah, ini tombol on off nya seperti, maaf, tombol modenya atau tombol sampingnya bertuliskan Wurkos TD01 ini. Nah, ini tombol on off nya atau tail switch nya di sini ya, seperti itu. Kita coba lihat bagian dalamnya.
Nah, ini harus copot dulu. Dan ini baterai bawaannya ya teman-teman, Wurkos 21700 5000 mAh 3,6 volt. Nah, ini bagian emitternya, atau maaf, bagian drivernya. Nah, kita coba copot di bagian sini. Nah, ini bagian drivernya, coba bisa dilihat sendiri seperti ini di bagian kepalanya. Jadi bisa dicopot 3 bagian seperti ini. Nah, maaf jika ada suara-suara yang mengganggu, karena ya di belakang rumah saya ada kandang ayam kalkun, barangkali kluk 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 gitu suara dia sedang memanggil. Ini kita coba masukkan lagi. Ini kita masukkan sini. Baik, kita coba teman-teman. Jadi untuk menyalakan tinggal ditekan ini tail switchnya seperti ini, nyala. Dan di sini ada indikator baterai juga berwarna hijau, artinya baterainya masih banyak. Nah, untuk mengganti mode tinggal ditekan yang ini ya, side switch seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dan untuk lebih jelasnya kita akan coba jerotkan di luar nanti ya. Oke, ditunggu. Jerot. Baik teman-teman, untuk penggunaan Wurkos TD01 ini ada 2 cara penggunaan ya. Ada tactical mode dan ada stepped mode ya. Jadi saya akan mulai dari stepped mode dulu. Kita tekan tombol tail switchnya atau tombol belakangnya. Ini adalah cahaya eco, mode eco ya, cahaya terendahnya ya. Ini seperti ini. Lalu kita tekan sekali lagi. Dan ini ada low-nya. Tekan sekali lagi, dan ini adalah middle ya, atau medium. Kita tekan sekali lagi, dan ini high ya, seperti ini high-nya. Nah, itu putih-putih di tengah, apa itu jika diarahkan ke sawah. Ini jika diarahkan ke pohon. Nah, ini, dan itu adalah perumahan ya, atau rumah-rumah warga di sana. Jaraknya sekitar 500 meteran lebih kalau nggak salah. Lalu kita akan coba jerotkan turbonya. 1 2 jerot. Nah, ini turbonya ya teman-teman, seperti ini. Ini putih-putih tadi yang di tengah sawah. Ini kita arahkan ke tower sana. Ini maksimumnya 2200 lumen. Kalau di spek itu beamnya bisa sampai 1 km lebih. Ini jika diarahkan ke tower di sana ya. Memang agak susah kalau di penglihatan mata langsung, ini towernya terlihat, tapi kalau mungkin di kamera agak beda ya, karena kualitas kamera juga menentukan. Saya hanya menggunakan kamera HP saja. Ini 2200 lumen. Bagaimana teman-teman, apakah jerot? Kalau di spek ini sampai 1000 meter atau sekitar 1 km. Jika arahkan ke tower ya, itu jaraknya juga sekitar 500 meteran lebih. Di sana juga ada tower. Ini sebenarnya terlihat seperti ini, tapi mungkin kalau di kamera agak kurang terlihat ya, kecuali saya melihat langsung seperti ini. Ini jika diarahkan ke jarak yang dekat ya. Ini untuk berburu, camping, hiking, dan patroli ya. Untuk petugas keamanan ini cocok sekali ya ini. Di jarak sekitar ini 50. Ini ada kebun jagung sekitar 100 meter. Ini kita coba fokus dulu. Ini sawah. Ya, ini masih menggunakan mode turbo ya teman-teman, belum stepping down. Jika diarahkan ke sinyal kereta api, ini jaraknya sekitar 100 meteran, hampir 100 meter ya. Ini sawah. Gimana teman-teman, jerot apa tidak? Kalau menurut saya sih jerot ini.
Ini jika diarahkan ke perumahan warga, jaraknya sekitar 500 meter ya, lebih. Lumayan terlihat. Seperti ini. Ini jika diarahkan ke jarak yang dekat seperti ini. Kameranya lebih fokus ya. Sedangkan kalau diarahkan ke jarak yang jauh, memang agak sedikit blur. Karena kameranya juga bukan kamera terbaik, ini hanya kamera HP Xiaomi saja. Nah, dan ini jika diarahkan ke langit, terlihat seperti pedang laser. Nah, kita coba turunkan dulu. Nah, ini tekan 3 kali untuk ke mode strobo, 1 2 3 seperti ini. Satu dua tiga, nah, seperti ini. 1 2 3. Nah, ditekan 2 kali, ini akan masuk ke mode SOS ya. Dari mode strobo tadi, tekan 2 kali lagi, ini akan masuk ke mode beacon. Tekan 1 kali untuk kembali ke mode awal ya. Sedangkan untuk masuk ke mode taktikal dalam keadaannya menyala seperti ini, tinggal ditekan selama 3 detik. Coba lagi sampai berkedip tadi ya. Nah, ini hanya ada mode medium sama turbo, beacon, SOS, dan strobo ya, tanpa ada mode low dan eco. Nah, ini cuma ada medium, ini mediumnya. Nah, ini turbonya. Jika diarahkan ke di sana, sebenarnya kalau siang hari di sana ada pohon jati di sana. Untuk pohon jati di sini juga sama. Ini jika diarahkan ke tower, tekan 1 kali lagi, balik lagi ke mode medium ya. Jadi untuk tactical mode ini hanya ada medium, turbo, SOS, strobo, dan beacon ya. Tekan 2 kali. Nah, ini masuk ke strobo dalam mode taktikal. Tekan 2 kali lagi, SOS. Tekan 2 kali lagi, ini beacon dalam mode taktikal. Tekan 1 kali lagi, balik ke mode awal. Nah, ini masuk ke turbo lagi. Sedangkan untuk masuk ke mode stepped mode dalam keadaannya menyala seperti ini, tinggal ditekan sekitar 3 detik sambil berkedip ya. Nah, ini sampai ini akan masuk ke stepped mode. Di sini ada eco, mode eco seperti ini, low, middle atau medium, high, dan turbo seperti ini. Untuk harga senter ini sekitar 700-an ribu ya. Kecuali kalau dapat kupon bisa lebih murah. Kalau dengan pajak itu sekitar 750.000 kalau belinya di AliExpress. Sedangkan kalau untuk beli langsung di Lazada atau Shopee itu sekitar 750.000 sudah pajak ya. Bisa lebih juga, tergantung juga itu ya, tergantung seller ya. Ini seperti ini. Gimana menurut teman-teman, apakah jerot atau tidak? Kalau menurut saya sih jerot ini. Masuk ini. Layak koleksi, layak beli ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.